Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Setelah tadi kita memahami fundamental dari optimasi search engine, sekarang kita akan praktek di materi awal terkait SEO eh, yang on page-nya ya. Jadi bagaimana cara kita optimasi halaman website kita untuk bisa masuk di halaman satu seperti itu. Nah, sejatinya Google itu mengidentifikasi data website kita itu berdasarkan artikel yang kita tulis seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Nah, misalkan target keyword kita adalah jasa iklan Facebook. Nah, kita ingin muncul di halaman 1 Google. Misalkan kita cari jasa iklan Facebook. Jadi kita mau selain iklan-iklan yang ada di sini, kita mau artikel kita bisa muncul di sini. Seperti itu. Artikel ini dalam artian yang optimasi organik ya. Jadi kita bisa muncul di sini seperti itu. Nah, caranya yang seperti yang saya sebutkan tadi di awal, yang masalah di fundamental itu tadi, dasar-dasarnya. Sekarang kita bicara di masalah on page-nya ya. Nah, kita melihat dari sisi website kita sendiri. Nah, setelah kita membuat website kita dan kemudian kita memastikan juga set linknya semua berfungsi dengan baik di Google Analytics maupun di konsol itu sendiri. Nah, kemudian kita siapkan artikel untuk melakukan optimasi. Jadi ini salah satu artikel yang saya coba buat untuk bisa pahami secara bersama-sama. Nah, biasanya saya gunakan untuk penulisan artikelnya itu saya gunakan yang web edit yang klasik ya, biar lebih efisien untuk optimasinya seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan untuk kita install di pluginnya, seperti di WordPress itu yang pixel site ini juga harus perlu ya kita, karena kita tracking pixel. Tapi yang perlu kita install itu masalah SEO adalah ini Yoast, kemudian yang pembersih untuk cache seperti itu. Untuk plugin SEO sebenarnya ada beberapa ya, tapi saya biasanya dua itu, antara Yoast dan All-in-One. All-in-One sebenarnya lebih cocok ke link page, maksudnya dia satu halaman seperti itu. Tapi kalau Yoast kita ada beberapa artikel yang itu bisa kita optimasi masing-masing seperti itu. Kalau kita masuk di sini tadi di artikel yang kita akan siapkan, nah ini ketika kita masuk di sini, ya pelan-pelan ya teman. Setelah kita install plugin Yoast tadi, Yoast biasanya merekomendasikan tentang kualitas artikel kita untuk mengidentifikasi kualitas artikel kita bagus atau tidak seperti itu. Nah, biasanya kalau di di sistem penulisan keyword, ketika kita mulai untuk membuat artikel, usahakan di detail itu mengandung keyword yang kita siapkan, dan kalau bisa di halaman awal, di paragraf awal. Kemudian di di URL-nya juga itu terkait keyword kita seperti itu. Begitu juga ketika turun ke bawah di judulnya, di H1 heading 1 itu, kita siapkan artikel yang keyword kita. Nah, begitu masuk di halaman paragraf pertama, kita siapkan juga seperti itu. Itu akan memudahkan. Kemudian artikel ini sih biasanya kalau dari saya pribadi sih sebenarnya tidak kalau Anda tidak punya kapabilitas untuk membuat artikel, sebaiknya kita beri aja seperti itu. Jadi ada banyak penyedia jasa artikel, nanti saya akan tuliskan di bawah yang betul-betul recommended cara penulisannya seperti itu. Nah, itu kita bisa siapkan artikelnya. Nah, kemudian terkait setelah kita install itu akan muncul nanti formasi Yoast di bagian bawah ya. Ini kita lihat di Yoast, mana Yoast tadi. Nah, di Yoast ini kita minimize dulu ya. Nah, di Yoast ini ketika kita tulis keywordnya di sini, itu Yoast akan memberikan
beberapa rekomendasi untuk perbaikan artikel kita, seperti itu. Jadi ini perlu kita ketahui bersama. Kalau memang agak susah bisa kita translate saja, translate, kita copy paste terus kita translate di mana ya. Nah, translate. Nah, itu ada penjelasannya di sebelahnya. Frase kata kunci ditemukan 12 kali itu lebih dari jumlah maksimum. Jadi kita bisa rubah. Nah, seperti apa ya? Nah, tadi ini coba kita hapus saja. Dan ini juga ya, kita update. Nah, sampai betul-betul artikel yang kita buat itu memang tadi artinya sudah baik secara keseluruhan ya, artinya sudah hijau seperti itu. Nah, tadi kan sudah mulai hilang ya, tinggal ini outlink sama backlinknya. Nah, ini kita bisa siapkan outlinknya atau backlinknya. Jadi ada dua link internal dan link eksternal seperti itu. Jadi kita mengarahkan, misalkan kita buat Facebook, terus kita siapkan linknya di sini. Kita buat halaman link Facebook saja. Nah, kita buat link Facebooknya saja. Di sini kemudian kita paste. Kemudian untuk internal linknya, ini tadi kan ada dua artikel ya. Internal link itu antar artikel juga bisa, antar halaman juga bisa, seperti itu. Nah, ini kita coba sebentar. Kita lihat link artikelnya, kita copy. Nah, kemudian kita cari di mana ya? Kita cari salah satu artikel. Jangan pasti langsung di ini ya, langsung di keywordnya tadi jangan. Kita cari artikel itu untuk backlink itu tidak mengikat semuanya. Jadi kita bisa taruh di mana saja. Saya kita taruh di sini, atau misalkan taruh di tulisan halaman cara beriklan Facebook seperti itu. Nah, boleh. Mana cara beriklan? Ini tidak ada. Kita coba buat di sini ya. Cara iklan Facebook seperti ini bisa kita buat di sini. Kita masukkan linknya dan kita enter. Jadi terintegrasi antar halaman seperti itu. Nah, kalau kita sudah buat seperti itu, kemudian kita update lagi. Selanjutnya kita lihat lagi yang di Yoast seperti apa rekomendasinya tadi. Kalau sudah selesai, kita lihat kembali di Yoast. Nah, ini sudah mulai hijau. Jadi tinggal ada beberapa yang harus kita perbaiki. Nah, ini apa ya? Terjemah. Jadi kita artikan satu-satu ya, seperti itu. Nanti kita lanjut lagi ya teman-teman. Teman-teman tinggal ikuti saja ini, artikan dan cari tujuan yang dia maksud seperti itu. Soalnya kalau saya bahas agak panjang. Nanti kita lanjut di pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, setelah artikel kita sudah selesai, artinya sudah bisa untuk kita rekomendasikan di halaman 1. Nah, nanti kita akan mana tadi? Kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, setelah di sudah terrekomendasi, sudah teroptimasi dengan bagus, maka sekarang tinggal kita siapkan optimasi off-page-nya. Off-page itu adalah cara memaksimalkan page authority dan domain authority-nya, kemudian backlink-nya, kemudian iklan juga untuk mempercepat identifikasi Google terhadap URL kita, terhadap alamat website kita, seperti itu. Nah, kemudian ada satu lagi ya teman-teman, di settingan WordPress juga itu harus kita rubah ya, di pemilik itu kita usahakan di post itu kita rubah statusnya seperti ini, jangan di plugin ini atau yang di ini, jangan. Kita save di sini baru kita save seperti itu.
Nah, kita lanjut lagi. eh, oh, tadi ada yang tertinggal ya, sebentar. Kayaknya saya lupa tadi. Nah, gambar ini perlu juga kita optimasi di alt text-nya. Alt text itu in alternative text. Jadi kita masukkan sesuai keyword kita tadi. Keyword kita adalah jasa iklan Facebook. Oke. Nah, ini kita tinggal edit, kemudian kita masuk di sini, pasti kemudian update di sini. Ya, seperti itu. Ini kita update lagi ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lihat lagi. Nah, ini tinggal satu ya. Tinggal nanti teman-teman cek, ini tinggal diperiksa sendiri teman-teman apanya yang menjadi masalah. Seperti itu. Yang jelasnya ketika semua sudah teroptimasi dengan bagus. Nah, sekarang tinggal kita maksimalkan di off page-nya seperti itu. Itu saja yang untuk beberapa konsep untuk on page-nya di SEO. Jadi tinggal kita maksimalkan lagi ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita lanjut lagi di off page-nya.